bersama sambil ngobrolin Citarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai Sobat Citarum, kembali lagi di Ngonci Ngobrolin Citarum. Bersama saya Yudi Rapan tentunya ya. Sekarang ini Yudi ada di satu tempat, yaitu di BSB. Kalau anak 90 tahunya BSB Backstreet Boy. Tapi kalau misalnya sekarang ini ada di Bank Sampah Bersinar. Nah Sobat Citarum, persoalan sampah ini akan selalu ada selama berlangsungnya kehidupan ya. Sampah merupakan salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan khususnya di daerah aliran Sungai Citarum. Telah banyak kebijakan serta peraturan yang ditetapkan sebagai upaya pengelolaan persampahan. Selain itu juga banyak pula teknologi yang dikembangkan untuk mengolah sampah. Nah, salah satunya yaitu pengelolaan persampahan dengan hadirnya Bank Sampah Bersinar ini ya. Bagaimana upaya Bank Sampah Bersinar ini mengelola sampah secara tepat, efektif dan efisien? Langsung saja tentunya kita akan bersama-sama ngonci ya, ngobrolin Citarum ya, barengan CEO dari BSB Teh Febri atau biasa disebut Teh Fei. Apa kabar Teh Fei? Alhamdulillah baik. Luar biasa, aduh. Senang banget ya kali ini ada narasumber yang shining shimmery. Ada, kan ya. bersinar. Bener. Oke, Teh Fei, boleh dijelasin gitu ya kan, kalau tadi Yudi bilang BSB gitu ya, anak tahun 90-an taunya boys band, ini ada Bank Sampah Bersinar. Iya. Boleh jelasin? Bank Sampah Bersinar ini sebenarnya kita udah dari tahun 2014 Kang Yudi. Oke. Ya, dari 2014 pendiri kita, founder kita itu Ibu Vivi Raharja. Beliau adalah seorang pengusaha asli daerah sini. Oke. Iya, jadi ngalamin banget kan tuh banjir Citarum zaman dulu tuh, baunya dan sebagainya. Sehingga beliau berinisiasi untuk membawa perubahan di mana sampah tuh menjadi sebuah nilai tukar baru. Nah, beliau sampai tahun 2018 dan sejak tahun 2019 saya melanjutkan perjuangan beliau nih, dan bagaimana bank sampah ini kita punya cita-cita yang lebih besar lagi. Bank Sampah Bersinar ini bisa menyelesaikan masalah sampah, tapi bisa memberikan kesejahteraan juga buat masyarakat sekitar. Dan karena background saya tuh dari profesional ya, jadi 13 tahun saya kerja sebenarnya di perusahaan. Ya, sampai terakhir juga saya sempat kerja di sebuah perusahaan Filipina. Sehingga cita-cita kami ini Bank Sampah ini menjadi sebuah perusahaan profesional yang bisa membuka lapangan pekerjaan buat masyarakat sekitar sini juga. Seperti itu. Oke, sebagai suksesor Bu Vivi tadi dari 2014 sampai dengan 2018 nih, Teh kenapa sih Teteh ya kalau tadi berdasarkan obrolan gitu kan sudah kerja di perusahaan gitu, cantik-cantik seperti ini gitu ya, ngurusin sampah, coba Teh kenapa mau? Orang mikirnya gitu ya, padahal kalau kita ngomong, ini ada sampah itu adalah sebuah potensi yang besar. Potensi sampah itu besar. Jadi sampah tuh tergantung dari sudut pandang mana kita ngelihatnya. Kalau kita ngelihatnya sampah yang kecampur, yang udah di sungai, yang udah ngotorin TPA, itu akan jadi masalah. Ya, ibaratnya nih masyarakat kita kebanyakan pengennya kan di rumah tuh sampah cepet-cepet dibawa keluar kayak berit cina gitu ya. Pengen nanti ada tikus, nanti ada kecoa, jijik, bau ya gitu. Itu karena mereka melihat sampah sesuatu yang jelek. Nah, kalau saya melihat justru sebaliknya, sampah ini sebuah potensi. Sebuah potensi, bayangkan kalau di different angle, betul. Kalau di Bandung Raya ini timbulan sampahnya bisa 7.000 ton atau yang disetorkan tuh 2.000 ton lah ya, 2.000 ton dari kabupaten ke TPA. Bayangkan kalau 2.000 ton dikali 1.000 aja udah 2 juta. 2.000 dikali 1 juta dong. Satu ton itu kan 1.000 ya. Gitu. 2.000 dikali 1.000 kali 1.000 berarti 2M sehari loh dibuang-buang sama masyarakat gitu. Nah, kenapa saya nggak ngambil ya 10 juta deh sehari? Bener gak ya? 10 juta sehari, 20 hari berarti 200 juta. Nah, itu kan jadi sebuah potensi di mana sebenarnya dengan uang tersebut kita bisa membuat kehidupan orang lebih sejahtera, membuat masyarakat juga memiliki tambahan penghasilan. Apalagi sulit di masa pandemi sekarang. Betul. Ya. Dan di sisi lain lingkungan kita jadi bersih. Kenapa kita nggak ngambil sudut pandang yang itu? Seperti itu. Jadi ini bukan suatu hal yang memalukan. Walaupun mungkin awal-awal keluarga saya bilang,
Neng ngapain udah kuliah tinggi-tinggi terus ya gitu jadi tukang runtah mana itu gitu. Ya, tapi saat saya jelaskan bagaimana potensi dari pengelolaan sampah ini, bagaimana bukan hanya sekedar materi, tapi bagaimana ini potensi kita melakukan kebaikan buat masyarakat dan buat lingkungan itu besar sekali sehingga saya juga sangat didukung oleh keluarga, oleh teman-teman semuanya juga dan ya alhamdulillah sekarang kita sudah punya 11.000 nasabah dan 300 unit yang ada di dalam circle kita. Oke, nah tadi kan kalau kata Teteh tidak semuanya sampah ya. Oke, bisa masuk gitu kan. Kalau sampah yang dicampur-campur tadi kan jadinya orang punten ya jijik gitu ya Teh ya. Nah, tentunya harus ada edukasi dong ya untuk memilah-milah sampah. Mana sampah yang berpotensi untuk menghasilkan uang tadi yang 2 ton tadi per hari gitu kan. Nah, itu nggak semuanya orang sadar ya Teh ya. Nah, menurut Teteh sendiri gimana tuh Teh? Nah, itulah bank sampah, orang jangan berpikir oh bank sampah mah tempat ngumpulkan runtah, tempat ngumpulin sampah, bukan. Bukan bank, TPS ya? Bukan. Bank sampah itu esensinya tempat edukasi. Jadi kalau saya tuh paling senang orang datang ke sini, saya jelasin, oh bisa gitu, oh jadi yang saya cari tuh ohnya itu. Berarti kalau udah ngomong oh tuh dari ketidaktahuan menjadi tahu. Nah itulah tempat edukasi. Di sini tuh saya pengen orang tuh melihat, oh sampah organik, sampah sisa makanan, bayam kemarin, nasi yang nggak habis, nggak dijadiin nasi goreng ya, nasi yang nggak habis, sisa-sisa makanan yang semuanya biasanya berpotensi 2-3 hari jadi bau, ternyata di sini mah bisa untuk budidaya maggot. Nah, nanti dari budidaya maggot itu per kilonya kita bisa jual maggot fresh, kita bisa jual maggot kering, kita bisa jual cat food, dog food. Bahkan bekas magotnya sendiri nih kita bisa jual kasgot nih. Ada pupuk dari maggot. Oh, ini dari maggot. Iya, ini sisa makanannya maggot. Jadi tidak ada lagi sampah yang tersisa dan semuanya memiliki nilai ekonomi. Gitu yang kalau misalnya masyarakat Indonesia itu negara kedua terbesar penghasil sampah sisa makanan. Food waste, food loss ya. Nah, karena kan kita kalau ke kawinan jangan sampai kurang ya, malu-maluin. Nah, belum lagi kitanya ngambil makanan banyak macam-macam, ternyata kurang suka ditaruh. Akhirnya food waste dan food loss di Indonesia besar sekali. Nah, bagaimana kita kumpulkan? Pertama tentu mengurangi ya, jangan sampai nih kita harus ubah kebiasaan kita edukasi supaya mengurangi sampah. Tapi kalau udah jadi sampah, ya kita harus olah gitu. Jangan sampai itu menimbulkan pencemaran, tapi bagaimana kita olah dan membawa kebaikan seperti ini buat budidaya maggot. Nanti dari maggotnya bisa dikasih buat makan ikan. Tadi mungkin Kang Yudi udah lihat ya, ada budidaya ikan, bisa kasih makan ayam, sehingga ayam dan ikan yang kita hasilkan di sini semua organik, tidak mengandung, tidak menggunakan chemical sama sekali gitu. Ya. Oke, ini baru 2 pertanyaan aja udah panjang. Kayaknya ini masih ada 1.500 pertanyaan lagi buat Teh. Siap. Oke, Teh Fei, ini ngobrolin nama nih ya. Kenapa sih namanya Bank Sampah Bersinar? Gitu? Bersinar, iya. Ya saya juga nggak tahu awalnya sih, tapi kalau saya sih merasa filosofinya yang namanya cahaya itu walaupun kecil pasti kelihatan. Ya, kalau misalnya kita lagi mati lampu, nyalain lilin kecil pun kelihatan. Dan di mana ada cahaya yang gelap di sekitarnya hilang. Nah harapannya dengan ada bank sampah yang mungkin langkah kita kecil, tapi ini bisa bersinar. Memberi terang buat sekeliling ya, sehingga minimal yang sekeliling tuh kalau kotor tuh kelihatan gitu ya, jadi bersih. Kemudian terang. Nah kalau ngomong terang tuh bukan sekedar terang, cahaya terang ya, tapi mun di bahasa Sunda mah terang teh janten terang, jadi tahu. Nah janten terang. Jadi orang yang sebelumnya nggak tahu, janten terang, jadi mengerti. Kami pengen masyarakat mulai mengerti bagaimana sampah itu yang sebelumnya jadi masalah, sekarang kok bisa jadi solusi, begitu. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong buat dia. Ini mah ya ngobrol baru 3 pertanyaan udah speechless ya, speech tapi lemes nih sama ya. Oke, Teh, ini kan ngobrolin bank sampah. Setiap bank pasti punya nasabah nih. Dari 2014 sampai sekarang ini nasabahnya udah berapa nih Teh? Iya. Sebenarnya kita mulai pendataan yang semuanya tersistem itu dari 2019. Jadi dari 2019 ya 2019 sampai sekarang aja yang terdata dalam sistem kami itu udah 11.000.
11.000 banyak 11.000 banget. masih sedikit. Penduduk Penduduk Jawa Barat tuh kan 25 juta ya. Anggap kalau kita pengen 10%-nya aja berarti 2.500.000. Kalau ngambil lagi 1%-nya aja berarti cuman 250.000. Nah, targetnya saya pengen 1% aja penduduk Jawa Barat itu 250.000. Mantap. Oke. Nasabahnya, nah ini gimana caranya kalau misalnya orang ini kan tadi nyetorin sampah bisa jadi uang Teh. Nah, ada nggak sih kriteria-kriterianya sampah yang seperti apa, jenisnya apa, terus nanti kita sebagai nasabah dapat duitnya seperti apa, ditransfer kemana gitu kan. Nah, siap. Jadi kita seperti biasa kalau misalnya ke masyarakat tadi yang nasabah-nasabah kita itu kan banyaknya di unit-unit. Jadi kita tuh buka unit-unit di masyarakat, misalnya di RT 5 Bale Endah, kemudian ada juga di Ciburial, ada pada Suka. Nah itu nanti setiap RT tuh kita punya unit-unit, satu unit. Sama aja kayak bank konvensional. Iya gitu betul, ya, KCU-nya. betul. Karena supaya gini Kang Yudi, kalau mau nyetor rumahnya jauh, nggak usah ke sini, ke unit terdekat aja gitu loh. Apalagi kalau misalnya sama tetangga-tetangganya, bikin unit di sana nanti tinggal ngumpulin, tahu dijemput aja sama kita. Jadi nanti tinggal janjian jadwal penjemputannya kapan. Nah, udah begitu barang masuk gudang diverifikasi udah langsung ditransferkan. Jadi kalau saat ini kami tidak sistemnya bukan cash gitu, supaya karena kan sudah tersistem ya. Jadi kita bisa langsung transfer, bisa rekening BNI atau Mandiri, atau sekarang orang kan senangnya top up e-wallet ya. Nah, itu bisa download aplikasi Link aja. Nah, kalau misalnya datang langsung ke sini itu bisa tukar dengan sembako. Kalau anak-anak bisa jajan juga. Seriusan misalnya. Di sini ada minimarket. Di depan ada minimarketnya gitu. Jadi bisa beli sembako, minyak goreng, gula seperti itu. Atau dalam masa pandemi seperti ini kita open PO sama unit-unit. Misalnya mau ngejemput nih ke daerah mana nih, Arca Manik misalnya. Nah, dari Arca Manik besok kita akan ada penjemputan sampah ke Arca Manik. Ayo yang mau open PO, beras, minyak goreng dan semuanya mereka bayar pakai sampah. Gitu. Jadi benar-benar sampah tuh menjadi sebuah nilai tukar baru. Nah, kalau unit-unit tuh yang tadi kita ada 300-an lebih unit, kalau untuk nasabah register kita ada 11.000. Nah, sampah apa sih yang dipilah itu kan kita edukasi. Jadi minimal masyarakat harus ngerti ada sampah organik, ada sampah non-organik, ada sampah residu. Tambah satu lagi tangannya 4. Ada satu lagi B3. B3 itu yang berbahaya, yang berbahaya beracun. Ini tuh seperti salah satunya electronic waste. Nah, kalau sampah organik itu sudah tahu lah pasti ya, yang mudah busuk, sisa makanan, kemudian daun-daun dan sebagainya. Sebenarnya harapan kami masyarakat bisa menyelesaikan di tempat masing-masing supaya tanah di daerah masing-masingnya subur. Caranya gimana Teh? Kita edukasi, ada yang namanya pakai komposter, kita mau buka budidaya maggot di daerahnya mangga, kita akan edukasi. Ada juga kampung Takakura, ada yang pakai biopori, itu banyak sekali metodenya untuk pengolahan sampah organik. Nah, ini kalau tidak bisa diselesaikan di tempat, kami bisa bantu. Nanti kita siapkan tong, nanti kita bawa ke sini gitu. Tapi sekali lagi ini kita arahkan untuk mereka selesaikan di tempat supaya tanah mereka sendiri subur. Gitu. Nah, yang kedua organik. Non-organik yang kedua nih. Non-organik itu ada 4 lagi, plastik, kertas, kaca, logam. Nah, ini kalau dipecah-pecah lagi itu bisa jadi 60 jenis. Karena plastik tuh banyak banget macamnya. PE, PET, HDPE, LDPE, wah banyak banget nih. Ya, sampai styrofoam itu kan PET ya, PET, WWF, Smackdown. Atau beda deh, ya, beda lagi. Nah, semakin mereka memilah, harganya semakin tinggi. Contoh kalau botol air mineral ya, karena tidak bisa kita pungkiri sehari-hari kita memang masih hidup dengan plastik ya. Botol shampoo dari plastik ya, bukan botol shampoo dari plastik. Kemudian sikat gigi kita juga plastik ya. Masker yang kita pakai ini juga plastik, jangan salah, ini juga ada plastiknya ya. Jadi memang sehari-hari kita pakai plastik. Nah, bukan berarti kita jadi musuhan sama plastik, tapi kita tanggung jawab dengan sampah yang kita gunakan. Nah, contoh kalau botol PET, botol air mineral, kalau tidak dicopotin tutupnya sama labelnya, itu paling keterimanya 2.500-3.000. Tapi begitu tutupnya dicopot, labelnya dicopot, itu harganya naik minimal bisa 4.400 kalau di bank salah bersih.
bersinar gitu per kilonya ya, tuh 50 biji. Jadi kalau misalnya 4.500 dibagi 50 tuh sekitar Rp90 ya. Jadi kalau habis minum dibuang sembarang tuh kita lagi buang uang Rp90. Belum kalau lagi gitu. Jadi kalau misalnya habis bikin acara gitu kan ada 100 botol ya berarti kita udah buang Rp9.000. Rp9.000 mungkin kelihatannya kecil, tapi bagaimana itu bisa buat masyarakat kita bisa membantu gitu. Betul ya, 1 juta tidak ada 9.000. Nah, itu jadi kurang, ya. Betul. Seperti itu. Jadi itu pemilahannya. Ini berarti per kilo teh? Per kilo, betul. Per kilo. Tapi kita hitung kok. Iya, tapi kita hitung dari 0,nya kita hitung juga kok. Jadi kita hargain jerih Pak ya untuk memilah, karena memilah tuh saya sadari juga tidak mudah. Kelihatan gampang, tapi saat praknya mah aduh kadang ream juga ya, padahal sampah sendiri gitu. Makanya itu yang kita approach itu. Saya biasanya pendekatannya gini, Kang Yudi di rumah buang sampah iurannya berapa? 3.000 sampai 15.000 mungkin. Biasanya 15.000 ya, 10.000, mungkin paling mahal-mahal 100.000 lah ya sebulan ya. Nah sekarang gini Kang Yudi, saya balikin deh Kang Yudi 100.000 setiap bulan gak usah bayar, tapi tumpukin aja sampahnya di rumah Kang Yudi, taruh di kamar, di dapur, di mana, mau nggak rumah jadi tempat sampah? Nggak mau ya, dibayar loh, dibayar 500.000 deh, mau nggak? Tapi tumpukin deh semuanya, sampah masker, di rumah kalau ada perempuan, sampah pembalut, popok bayi, semua sisa makanan taruh di rumah, jangan dibawa keluar, mau nggak? Enggak juga. Nggak mau ya. Nah selama ini kita egois ya, udah bayarnya murah, kita nggak peduli sampahnya dibawa kemana, gitu ya. Nah sekarang tuh kita selalu approach gini, nah sekarang nggak usah mikirin sampah orang, sampah kita aja. Gitu. Gimana caranya saat kita buang sampah itu nggak pindahin masalah ke rumah orang? Ya, kan tadi masalahnya di rumah Kang Yudi kan, di rumah kita kan, kita pindahin sampah kita ke rumah orang lain kan, entah kemana, entah ke sungai, entah kemana, kita nggak pernah peduli. Nah, mulai sekarang yuk nggak usah pusingin sampah orang lain, sampah kita sendiri kita beresin, kita pilah bawa ke tempat yang tepat. Begitu. Ini ngebuka insight banget loh, luar biasa loh. Ini ngebuka insight banget beneran. Iya juga ya. Ya. Dengan bayar murah gitu kan. Kita nggak peduli. Nggak peduli gitu. Betul. Oke, wow. Gitu. Nah terus teh tiap sampah kan beda treatment ya untuk pengolahannya. Tadi kata Teteh kalau misalnya ada labelnya sama capnya itu lebih murah. Gitu. Nah kira-kira apa lagi Teh? Nah tadi kan udah organik non organik. Sebenarnya tadi belum beresnya ada residu. Ada residu. Apa yang namanya residu? Yang namanya residu itu sampah yang tercampur. Jadi organik non organik walaupun dia bernilai, kalau dia tercampur itu jadi residu. Tidak memiliki nilai ekonomi rendah sekali istilahnya ya. Makanya namanya residu. Sayur bayam bekas kemarin campur popok bayi campur botol plastik itu jadi residu. Ya itu nyampur karena yang tadi 3 itu disatuin ya. Disatuin tuh jadi residu. Nah sekarang karena masyarakat sudah mulai memilah organik dan non organik, kita mulai lihat nih residunya, tempat sampah residunya. Apa ya yang belum bisa diterima di bank sampah dan tidak bisa dikompos? Misalnya, mohon maaf, pembalut wanita. Kemudian tisu toilet, itu kan masuknya juga sebenarnya infeksius ya jatuhnya kalau udah di toilet ya. Kemudian langsung mengercitkan dahi ya, langsung geluh gitu ya. Popok bayi. Kemudian nih kalau punya baju masih bagus kan bisa dihibahkan ya ke orang lain, dilungsurkan ya, dikasihin. Tapi kalau misalnya bajunya udah robek tidak layak pakai, kita nggak bisa kasih ke orang kan. Akhirnya dibuang kemana? Ke TPA lagi ya. TPA kalau nggak dijadiin kayak lap gitu iya. Nanti udah jadi lap udah butut juga pasti dibuang kan gitu ya. Satu pasti dibuang. Atau seragam kerja nih. Seragam kerja kan nggak mungkin kita kasihin ke orang gitu ya. Nah, kita pikirkan satu persatu kita mulai cari solusinya. Ada termasuk satu lagi plastik multilayer. Plastik multilayer itu kayak misalnya kalau suka saset kopi atau deterjen ya. Nah, itu multilayer. Jadi ada plastiknya, ada aluminiumnya dalamnya. Kemudian ada plastik yang bukan multilayer tapi itu juga low value atau bahkan tidak memiliki nilai ekonomi. Contohnya kalau yang suka masak mie instan tengah malam gitu kalau lapar. Nah, mie instan itu low value atau tidak memiliki value. Tapi sebenarnya residu-residu ini tuh bisa diolah, tapi biayanya mahal. Dia butuh teknologi. Ya, contohnya kayak plastik itu bisa di pirolisis, kita ada mesin pirolisis-nya. Tapi ternyata biayanya mahal gitu sehingga perlu peran serta dari produsen di situ untuk bertanggung jawab, support nih karena ini biayanya mahal. Kemudian popok bayi. Popok bayi itu di insenerator atau dibakar itu nggak bisa, susah karena ada polimer di dalamnya.
Kita udah coba tanyakan ke pabrik semen, mereka juga agak keberatan ya, basah soalnya. Dan si polimer ini agak susah dibakarnya. Sehingga kita alhamdulillah menciptakan sebuah inovasi di mana kita bisa mengolah popok bayi itu dengan energi sehemat mungkin, seefisien mungkin, tapi hasilnya bisa diterima oleh industri ya. Contohnya seperti ini fiber yang kita hasil olahan dari popok bayi. Ini betul, itu menjadi high quality fiber dan kita sudah cobakan ini bisa menjadi bahan baku kertas. Gitu. Ini dari popok. Dari popok gitu. Iya. Ini dari popok dan ini kita trial untuk bikin pulp ya. Dari pulp itu nanti bisa dipakai buat kertas apa aja. Gitu. Tinggal campurannya aja mau pakai dibikin lebih mahal, bisa bikin lebih murah gitu. Tapi ini high quality fiber. High quality fiber dari popok ini ya. Dari popok bayi. Nah, yang jelas tapi popoknya udah bersih ya. Sudah bersih dan sudah dicoba juga di laboratorium karena kita menggunakan suhu tinggi. Di situ sekitar 160 sampai 170 derajat sehingga bakteri virusnya mati. Tapi kita tetap tes di laboratorium. Seperti itu untuk hygiene-nya. Nah, selain itu juga ada plastik yang kalau popok bayi itu luarnya tuh ternyata terbuat dari non-woven, plastik non-woven, karetnya juga. Nah, itu kita buat jadi plastik briquette seperti ini. Ini namanya RPF, Refuse Plastic Fuel. Nah, kalau pemerintah tuh sekarang lagi rame namanya RDF yang diresmikan oleh Pak Presiden ya sebelumnya. Refuse Derivative Fuel, itu segala sampah dicampur dijadikan briquette. Nah, kalau ini full plastik, plastiknya juga full dari popok bayi sehingga tidak mengandung klorin dan ini benar-benar sangat ramah lingkungan. Yang takjub, saya juga ikut takjub saat dites di laboratorium ternyata dia 7.000 kalori, bahkan lebih tinggi dari batu bara. Wah, gitu. Jadi olahannya ya. Jadi ini mah nggak dicampur apa-apa, ini mah full plastik. Ya, full plastik. Iya. Gitu ya. Wah, ternyata luar biasa ya untuk pengolahannya ya. Betul. Bisa digunakan lagi untuk apa gitu, kayak ini jadi kertas, ini jadi briquette gitu ya kayak. Dan tadi juga maggot juga jadi sisa makanan maggot ini juga jadi pupuk betul. ya. Nah, tadi residu satu lagi apa teh? B3. Nah, B3 itu harus izin khusus sebenarnya. Jadi kita juga tidak menerima sampah medis, sampah B3 kecuali electronic waste. Electronic waste itu sebenarnya masuknya ke limbah spesifik sih. Jadi kalau karena dari rumah tangga tuh biasa ada batu baterai, ada lampu, nah itu nggak boleh dibuang. Handphone gitu ya? Bekas handphone, bekas layar TV. Nah itu sebenarnya mengandung logam berat, nggak boleh sembarangan dibuang. Kalau saya ngelihat kan masyarakat kita tuh masih nggak ngerti ya, jadi baterai buang sembarangan. Nah itu tuh mengandung logam berat, bisa mencemari lingkungan kita dan air kita, air dan tanah kita ya. Mencemari tanah air, jadi saya jadi ingat tanah air. Mencemari tanah air kita, tanah dan air kita. Nah, oleh karena itu kita juga edukasi supaya masyarakat memilah electronic waste-nya nanti bisa dibawa ke bank sampah sini. Kita akan salurkan ke perusahaan yang memang sudah punya izin untuk pengolahan limbah electronic waste. Nah, yang bikin penasaran ketika datang ke sini adalah ini dia. Ini lukisan ini ya. Iya, ini lukisan. Jadi ini semuanya nih sampah. Jadi kalau dilihat dari dekat itu lebih kelihatan ya 3D-nya ya. Iya benar-benar. Ya, ini semuanya kayak muncul gitu ya. Iya, ini semuanya dari sampah, dari ada yang kertas, kain, semuanya. Ini menceritakan tentang Sungai Citarum nih. Sungai Citarum. Jadi kalau lihat itu ada jembatan Oxbow ya, dekat sini. Nah, dulu tuh masyarakat buang sampah ke sungai ya sehingga sungainya kotor, banyak sampah. Nah, kalau sekarang masyarakat punya sarana untuk bawa sampahnya ke bank sampah bersinar, masukin sampah nanti keluarnya tinggal narik di ATM. Gitu. Seru banget.